Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang mengatur rizki kita. Dialah Allah yang mematikan kita dan kelak membangkitkan kita kembali. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita. Kita makhluk yang lemah. Manusia makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Suka berkeluh kesah, bodoh, zalim, maunya sendiri. Itu kita. Tanpa pertolongan Allah, sebagian manusia menjadi seperti binatang. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, tema kita cukup berat hari ini. Bicara bagaimana seorang muslimah mendukung suaminya ke surga. Ana pernah menyimak seorang syekh dalam pidatonya memberikan permisalan di mana seorang lelaki meminang seorang wanita, kemudian punya anak dari pernikahan mereka berdua. Mereka naik mobil. Kemana? Melanjutkan perjalanan hidup. Ya, para istri tahu bagaimana perjuangan suaminya untuk punya rumah, untuk punya kerjaan yang terhormat, untuk punya kendaraan, bahkan untuk punya pangkat dan jabatan. Dalam perjalanan naik mobil, ada yang melambaikan tangan, meminta agar mobil ini mengurangi kecepatan dan berhenti. Dibukalah jendela. Suami dan istri serta anak-anak bertanya kepada orang yang menyetop mereka, "Engkau siapa?" Katanya, "Aku Harta. Boleh ikut kalian?" Secara serentak semua yang di mobil mengatakan, "Bismillah, ayo berangkat." Naiklah Harta di mobil tersebut. Hidup mereka lebih nyaman lagi dengan harta yang dimiliki. Dapat berapa lama, ada yang melambaikan tangan, menyetop mereka. Mereka pun berhenti. Mereka turunkan kaca, mereka bertanya, "Engkau siapa?" Mau ikut soalnya. Maka ditanya, "Aku adalah jabatan. Boleh ikut kalian?" Mereka serentak mengatakan, "Bismillah." Harta dimiliki, jabatan didapat. Naik lagi, melakukan perjalanan, di stop lagi. Ada orang yang menyetop. Tanya lagi, "Kau siapa?" Kata dia. "Aku adalah popularitas," kata dia. Satu keluarga mengatakan, "Bismillah, ayo naik." Harta dimiliki, jabatan dipunyai, popularitas mereka rasakan. Naik lagi. Tahu-tahu ada yang menyetop mereka.
Yang menyetop ini berbeda dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga ini semua pakai baju yang bagus ya, dengan penampilan yang menyenangkan, mempesona. Mereka itu 3 yang ikut itu semuanya mempesona. Ini sekarang yang menyetop orang tua, sepuh. Nampak dari raut wajahnya, dengan pakaiannya yang kurang menarik ya. Berhenti tapi mereka ini. Bertanyalah mereka kepada orang tua ini. Engkau siapa? Kata dia. Kata orang tua itu, aku agama. Boleh ikut. Subhanallah. Pengendara mobil itu terdiam sejenak. Mereka saling melihat. Sang suami melihat kepada istrinya, istri melihat kepada suami, anak-anak juga melihat ya. Mereka terbiasa dengan kenyamanan. Ketika agama mau naik, mereka ngomong, jangan dulu lah, kata dia. Jangan, nanti kalau agama naik, aduh, ruwet hidup ini. Yang harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya sang istri mengatakan kepada suaminya, ayolah bang, janganlah bang, nanti aja lah. Nanti ada waktunya. Akhirnya diangkat kaca jendela, ditinggal itu orang tua. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, sang suami meninggal dunia. Subhanallah, kalau Ana lihat ya, mungkin perhatian Ana salah. Kebanyakan yang mati duluan itu suami. Makanya banyak janda. Adalah duda, tapi tidak sebanyak janda. Sang suami meninggal dunia dalam kondisi di kendaraan mereka, agama belum ikut. Agama belum naik. Sang istri melanjutkan perjalanan bersama anak-anak. Ahibati fillah. Jalan menuju ke surga ini penuh dengan lika-liku. Banyak lubang. Kita gimana ya jalan di jalanan yang berlubang. Kita harus hati-hati. Tahu nggak rusak nanti mobil kita. Pelan-pelan, gelap, mendaki. Kita mendapat beberapa potongan video mobil-mobil yang nggak bisa naik, jatuh, terguling ya. Nah, kanan kiri jalan menuju ke surga itu jurang, dalam dan menakutkan. Terkadang ada batu yang menggelinding dari gunung, longsor. Jalannya kadang-kala tertutup, mereka harus berhenti, menunggu untuk membersihkan jalan tersebut. Kalau dia mikir balik, ya lebih enak balik. Dia lihat pemandangannya indah, nggak capek, nggak melelahkan. Tapi semua keindahan itu menipu. Semua keindahan yang dilihat hanya sementara. Dan manusia tidak suka dibohongin. Manusia tidak suka dengan yang sementara. Nalurinya dia ingin sesuatu yang kekal dan abadi. Ketika dia memandang ke atas, pemandangan itu indah sekali. Menyenangkan. Tapi jalannya melelahkan. Membosankan, menjenuhkan. Jadi kalau bicara mendukung suami ke surga, berarti siap untuk berkeringat dan berdarah-darah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi
dipagari surga oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Nggak suka kita. Jadi jalan menuju ke surga itu nggak enak. Baca sejarah. Bagaimana Abu Bakar dijamin masuk surga. Bagaimana Umar dijamin masuk surga. Uthman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Mereka harus berjuang. Sebagian kehilangan tangannya. Sebagian kehilangan matanya. Sebagian kehilangan orang-orang yang dicintai. Rasulullah SAW sendiri terluka, beliau berdarah wajahnya, patah giginya alaihi salatu wassalam. Wa huffatin nar bisyahawat, sedangkan jalan menuju ke neraka, neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang menyenangkan, yang disukai oleh syahwat manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Apa syahwat? Perempuan, anak-anak, harta, benda, jabatan. Pokoknya kalau mau ke neraka enak jalannya. Maka di sini dibutuhkan bekal yang cukup. Perjalanannya panjang. Diperlukan penunjuk jalan yang handal. Supaya ketika ada lubang kita tahu. Daerah-daerah yang rawan kita tahu. Karena ada penunjuk jalannya. Ketika berada di persimpangan kita tahu jalan mana yang harus dipilih. Kenapa? Kita punya penunjuk jalan. Guide. Ya bagaimana ketika kita datang ke sebuah daerah yang kita nggak ngerti, kita perlu penunjuk jalan. Mau dibawa kemana nih? Kayak kita kalau berangkat umroh, pertama kali umroh ya. Jamaah biasanya nggak tahu mau kemana. Ini mau kemana Pak Ustadz? Oh mau ke sini. Ini apa? Ini apa? Dia perlu penunjuk jalan. Dan perlu kawan yang setia. Ya kalau bicara penunjuk jalan, siapa? Orang yang berilmu. Yang berpengalaman. Yang tahu dengan jalan-jalan, bahkan mungkin kalau bicara jalan tikusnya ya, dia tahu. Sehingga dia tidak akan tersesat. Dan nyaman jalan. Sedangkan kawan yang setia ini juga dapat menjadi penunjuk jalan. Atau paling tidak menemani, mendorong, menarik, menghangatkan, menaungi ketika jalannya panas. Ketika hawanya dingin, dia menghangatkan kita. Mungkin dia bikinkan teh buat kita supaya kita hangat. Ketika kita jenuh, dia bercerita kepada kita. Sehingga kita merasakan perjalanan yang panjang jadi ringkas dan pendek. Ya, kalau muslimah mau mendukung suami ke surga, maka berat. Ya, melelahkan ya. Kok harus capek? Yang pertama, bicara melayani suami. Mendukung suami ke surga adalah melayani suami supaya suami tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Supaya suami tetap berada di koridor. Menemani suami, mendampingi suami. Bahkan kadang-kala tadi menarik suaminya. Ayo bangun. Atau kalau suaminya mau mundur, dia dorong. Jangan mundur. Punya anak. Capek. Punya anak pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Sampai sebagian wanita mengatakan, kau mau punya anak berapa bang? Aku capek, aku lelah. Tapi tatkala suaminya mengatakan, aku ingin membuat Rasulullah SAW bangga denganmu. Dengan kita memperbanyak
umatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya kalau cuma anak, iya kan ada mendidik, ya. Mendidik anak itu lelah. Tapi bagaimana seorang yang berhasil mendidik anak pertamanya, dia capek di sana. Di saat dia belajar menjadi seorang ibu, sang suami belajar menjadi seorang ayah. Dia fokus, insya Allah mendidik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, insya Allah lebih mudah. Membantu suami berbakti sama ayah dan ibundanya. Engkau sebagai seorang istri, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Sedangkan suamimu, orang tuanya adalah surga dan nerakanya. Bahkan pintu surga yang paling indah adalah berbakti kepada orang tuanya. Maka hibati fillah, tidak semua wanita mau. Kalau mampu, semuanya mampu. Karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Capek. Capek Ustaz. Ya. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, pernah turun firman Allah yang membuat para sahabat akhirnya terhenti sejenak dalam melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34. Coba kita baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah Fabashirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Allahu Akbar. Bagaimana kesenangan dunia emas dan perak, ternyata jalannya ke neraka. Oke, senang di dunia, bangga dengan harta yang dimiliki. Tapi cerita akhirnya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ketika ayat ini turun, dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang biasanya kalau dipanggil lebih, kata dia. Ya. Ayat ini membuat para sahabat bertanya-tanya. Thauban menceritakan dalam satu perjalanan. Mereka sedang safar bersama Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita dengar tuh ayat yang berkaitan dengan emas dan perak. Kalau kita tahu ya Rasulullah, harta apa sebenarnya yang terbaik, yang seharusnya kita cari, kita buru, kita simpan, maka kita akan lakukan itu. Kalau emas perak udah tahu kita ceritanya tuh, harta ditinggalin, nanti jadi azab di hari kiamat. Kalau kita tahu harta apa yang bermanfaat? Emas dan perak itu jemaah, duit kita, itu nggak ada manfaatnya kecuali kalau dikeluarkan.
Jadi kalau bicara manfaat dari uang itu, ketika uang itu dikeluarkan untuk bayar sekolah anak keluar, ada manfaatnya. Beli tiket, ada manfaatnya. Artinya duit itu ketika keluar, baru dia memberikan manfaat. Ketika dia disimpan, nggak ada manfaat. Manfaat dari harta itu kalau dikeluarkan. Maka mereka bertanya, harta apa sih yang paling baik yang kita harus kumpulkan, kita simpan? Kalau emas perak tadi dikeluarkan, bukan disimpan. Dikeluarkan baru dapat manfaat. Maka kata Nabi SAW, afdaluhu, harta yang paling mulia adalah lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Rawahu Tirmidzi. Yang ketiga adalah istri yang beriman, yang membantu suaminya dalam melaksanakan keimanannya, yang membantu suaminya dalam perkara-perkara akhirat, bukan dunia. Bukan membantu suaminya untuk populer, untuk jadi pejabat, untuk banyak hartanya, bukan. Tapi muslimah yang mendukung suaminya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Di riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizul mar'u. Mau nggak engkau aku kasih tahu yang terbaik yang seharusnya disimpan, ditimbun oleh seorang manusia. Maka beliau mengatakan, al-mar'atus salih. Kalau engkau mau nyimpan di rumah, mau menimbun di rumah, maka beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, al-mar'atus salihah. Istri yang soleha. Soleha itu ya enak dipandang. Kata Nabi SAW, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang menyenangkan hati. Karena dia pandai bersolek, dia pandai melayani suaminya, akhlaknya santun, menghargai, menghormati, yang bikin suami betah di rumah. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau disuruh taat. Nggak banyak tanya, nggak banyak nuntut. Wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami sedang tidak di rumah, dia akan jaga. Jaga apa? Jaga suaminya, jaga harta suami, dan jaga kehormatan dirinya. Kemudian di riwayat Ibnu Majah ada sebuah hadis yang masih berkaitan dengan muslimah yang mendukung suaminya ke surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi ta'ala. Tidaklah seorang mukmin mengambil faedah, mengambil manfaat setelah ketakwaan dia kepada Allah, khairan min zaujatin salihah. Yang lebih baik daripada istri solehah, nggak ada. Itu yang terbaik. Kau bertakwa kepada Allah, dikasih istri yang solehah, Masya Allah. Itu akan memberikan dukungan buat engkau untuk menuju kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kriteria in amaraha afa'athu. Kalau disuruh, taat. Kalau dipandang, menyenangkan hati. Kalau suami bersumpah agar istrinya melakukan sesuatu, sang istri akan mengerjakan sesuatu itu. Kalau nggak ada di rumah, sang istri akan menjaga suaminya, menjaga dirinya dan hartanya. Ahibati fillah, Mas Salamah bin Abdullah mengatakan tentang bagaimana istri ini, dia mengatakan al-mar'atu salihah
khairun lirrajul min ainaihi wa yadayhi. Dia mengatakan istri yang soleha itu lebih baik buat seorang laki-laki daripada kedua matanya dan kedua tangan. Itu istri yang soleh. Lebih baik daripada kedua matanya dan kedua tangan. Kau mau cari apa sekarang? Kalau sudah punya istri soleha, dia lebih baik daripada kedua tanganmu dan kedua mata. Dan ada lagi yang mengatakan, Abdullah bin Muqaffa mengatakan, al-mar'atu salihah la ya'diluha syai'. Istri yang soleha itu nggak bisa ditandingi dengan apapun. Nggak bisa ditandingi dengan apapun. Emas perak lewat. Jabatan popularitas lewat. Li'annaha aunun ala amri dunya wal akhirah. Kenapa? Karena istri yang soleha ini adalah pertolongan buat suami dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ketika sang suami punya hasrat dilayani sama istri. Ketika suami harus bekerja keluar kota, ketika suami harus mungkin merantau ke tempat yang jauh. Ketika suami dimutasi, ketika suami jarang pulang ke rumah karena memang tuntutan pekerjaan dia. Alhamdulillah. Anak-anak nggak akan terbengkalai. Anak-anak nggak akan terzolimi. Kita ini Jakarta khususnya dengan tingkat fatherless yang tinggi sekali. Istri yang soleha, dia akan selalu mengatakan kepada anaknya, bapakmu pahlawan, ayahmu pahlawan, ayahmu berjuang buat engkau, ayahmu nggak bisa pulang tepat waktu karena macet di jalan, dia ingin cepat sampai di rumah. Ayahmu kadangkala harus pergi jauh, nah. Bukan karena kesenangan dia, tapi untuk kesenanganmu. Jadi sang suami benar-benar bagaimana dia merasa nyaman dan aman ketika dia pergi. Kenapa? Anak tinggalkan istri yang soleha di rumah. Istri yang tidak mudah mengeluh. Istri yang tidak mudah patah arang. Yang ketika yang dia harapkan dia tidak dapatkan dari suaminya, dia akan mengadu kepada sang pencipta. Dia minta kepada Allah SWT. Karena banyak mungkin anak-anak yang seperti anak yatim. Bukan karena bapaknya meninggal dunia. Bapaknya ada. Boleh jadi bapaknya ia bekerja di luar negeri. Bapaknya seorang tentara yang harus dinas 9 bulan di Papua. Kadangkala dikirim ke Timur Tengah. Kadangkala dikirim ke Sudan. Dia tinggalkan istrinya 9 bulan. Bukan karena kemauan dia. Tapi istri yang soleha, ketika dia harus pergi berjuang, sang suami ini, maka dia meninggalkan yang kata Nabi SAW, sebaik-baiknya yang kau simpan, kau taruh di rumah. Apa? Zaujah saleh. Istri yang tidak menghalangi suaminya beribadah. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau masuk waktu sholat, dikumandangkan azan, beliau pergi meninggalkan rumahnya. Istri mempersiapkan suaminya untuk berangkat sholat, bukan malah menghalangi suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia biarkan suaminya berangkat menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Beliau mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat malam. Wa ayqadha imra'atahu fasallat. Dan dia bangunkan istrinya untuk sholat. Ini suaminya sholat, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya nggak mau sholat,
dipercikan air agar dia bangun. Ketika istri nggak bangun, dipercikan air sampai bangun. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasal. Dan Allah merahmati seorang wanita. Kalau tadi suami, ini istri yang bangun di malam hari dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun suaminya, dipercikan air di wajahnya agar suami mau bangun. Ahibati fillah, kita perlu kawan, maka jangan salah pilih kawan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menggilapkan hati. Gimana kalau suami punya istri yang soleha, yang dipandang sama suami, ya Allah, bukan cuma wajah suami yang senang, tapi hati bisa mengkilap. Apa kriterianya? Sekarang para istri perlu tahu, kalau aku mau jadi kawan suami menuju ke surga, apa yang harus dimiliki oleh istri? Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28, menyebutkan kriteria orang-orang yang seharusnya jadi pendamping kita, jadi teman duduk kita, jadi kawan melanjutkan perjalanan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Coba kita baca ayat ini. Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk memilih teman duduk. Dengan siapa beliau duduk? Kita tuh kepingin duduk sama orang kaya, sama pejabat ya. Karena kita mungkin merasa akan dapat manfaat dari mereka. Ada pemuka-pemuka Quraisy, ada tokoh-tokoh Quraisy, ada orang-orang terkenal dan terpandang di kota Mekah. Tapi Allah Azza wa Jalla nyuruh nabinya untuk bersabar bersama siapa? Allah tidak mengatakan duduklah engkau bersama mereka, enggak. Tapi Allah katakan wasbir, dan bersabarlah engkau, karena duduk dengan orang-orang yang disebutkan kriterianya ini butuh kesabaran. Nggak nyaman, engkau jenuh sama mereka kadangkala. Karena kita memandang kepada dunia. Kriteria yang pertama, mereka adalah orang-orang yad'una rabbahum, yang senantiasa berdoa mohon sama Allah. Dan ini orang kalau lemah jemaah itu akan selalu berdoa minta sama Allah SWT. Hari-harinya dipenuhi dengan doa. Jadi para istri, tolong perbanyak doamu. Doakan suamimu.
Jangan nunggu suaminya nggak benar baru didoain. Dan jangan pula doanya hanya untuk urusan rizki dan harta buat suami. Engkau lihat dalam sehari berapa kali engkau berdoa. Ini orang terus berdoa. Itu kriteria pertama. Di pagi dan di senja hari. Ini menunjukkan istiqomah. Bukan sepekan sekali berdoa. Bukan sehari sekali berdoa, tapi rutin terus dia berdoa. Pagi dan petang terus memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dalam sujudnya dia berdoa. Di sepertiga malam akhir dia memohon buat suaminya. Inilah istri yang diperlukan. Inilah kawan yang perlu kita gandeng. Inilah manusia yang seharusnya jadi teman duduk kita, teman ngobrol kita, diskusi kita, mereka. Kenapa dia terus berdoa, dia istiqomah pagi dan petang melakukan itu? Yuriduna wajha. Nah, ikhlas. Orang ini bukan orang yang pamer. Bukan yang suka berbangga-banggaan. Nggak riak dia. Yuriduna wajha. Yang dia cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi ambisi dia adalah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nih, yang keempat, cari kawan itu, istri ini, jangan ngomongnya dunia terus. Dunia, kalau bicara dunia ya urusan rumah, mobil, aset, perhiasan, urusan dunia. Jangan. Karena orang kalau sudah ngomong dunia, bukan kita nggak boleh ya mencari dunia, tapi tujuannya tetap akhirat. Ini ada orang yang ambisinya dunia. Dia bekerja keras untuk dunia. Maka Nabi melarang tuh. Jangan cari yang kayak gitu. Yang setiap duduk dan diskusinya dunia. Maka para istri, duduklah sama suamimu. Ngobrol sama suami. Kita ini kira-kira mau masuk surga lewat pintu yang mana? Kita udah pernah kaji bersama. Bahwa pintu surga itu ada 8. Ngobrol sama suami. Kita mau ya lewat pintu mana bang? Mau lewat pintu puasa, kita nggak pernah puasa sunnah. Mau lewat pintu sholat, kita cuma sholat 5 waktu. Mau lewat pintu sodako, kita cuma zakat yang wajib aja. Mau lewat pintu yang terbaik, itu berbakti kepada orang tua, kayaknya belum berbakti sama orang tua. Kemudian yang kelima, Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti orang ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan mengikuti orang yang lalai dari mengingat kita. Ada orang-orang yang tidak pernah mikir halal haram ya. Zikirnya sedikit. Yang ada bagaimana dia menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih tinggi lagi jabatan. Jangan. Sebagai seorang istri, jadilah kawan yang selalu mengingat Allah SWT. Jadi dapat mengingatkan suami. Kemudian wattaba'a hawa. Yang keenam nih, yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan ada istri yang mengikuti hawa nafsunya. Dia kalau ingin sesuatu harus dituruti. Kita itu diajarin untuk menahan hawa nafsu kita dengan puasa salah satunya. Bagaimana nih istri mengajak suaminya puasa sunnah? Bang, kayaknya kita udah lama nggak puasa sunnah. Nih mau liburan sekarang nih. Ada istri yang nuntut ini, menuntut, yang diikuti nafsunya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ada sebuah athar ya. Anaknya Umar ini kepingin buah apel. Umar mengatakan, enggak, jangan gitu loh. Yang lainnya lah, apa yang di rumah dimakan. Kadang-kadang gitu anak-anak minta sesuatu, kita katakan udah yang di rumah dimakan. Udah,
Dapat berapa waktu, Umar lihat anaknya makan apel. Tanyalah sama istrinya. Padahal istrinya tahu bapaknya ngomong jangan. Ini bagaimana mendukung suami dalam mendidik anak. Jangan sampai suami istri ini nggak satu frekuensi. Kata sang istri ngomong, dia kepingin. Kesian, kita biasanya kalau ada orang kepingin kesian. Kata Umar bin Khattab mengatakan, awakullama ishtahiti ishtaraiti. Apa setiap kali engkau punya syahwat, engkau punya kemauan, engkau punya keinginan, engkau harus beli. Nggak bisa kita nahan diri. Kemudian yang ketujuh, nih, orang yang wakana amruhu furudha. Urusannya melampaui batas, urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia, udah amburadul. Hibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau istri yang benar-benar tak tergantikan, yang mendukung suaminya untuk urusan akhirat. Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika Khadijah menyambut Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Gua Hira. Bagaimana Khadijah mempersiapkan bekal Nabi SAW ketika beliau mau ke Gua Hira. Disiapin bekal, datang disambut sampai kejadian tatkala beliau didatangi oleh Jibril. Khadijah diminta untuk menyelimuti suaminya, diselimuti Nabi alaihissalam tanpa beliau bertanya. Ditenangkan suaminya sampai dia yang bercerita. Ketika suaminya bercerita, disinilah pentingnya istri yang mendukung suaminya. Nggak digembosin suaminya, tapi disemangati suaminya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dunia, tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW terpukul sekali. Karena istri yang mendukung suaminya telah pergi. Istri yang tatkala Nabi SAW pulang dalam kondisi lelah, lesuh ya. Dibuli, dimaki, disakiti, ditindas, disiksa. Khadijah datang untuk kemudian menyambut suami. Mengkondisikan rumah ini menjadi rumah kedamaian. Capek. Kalau mungkin suami-suami dari para muslimah sekarang bukanlah seorang ustaz. Mungkin dia seorang yang bekerja cari dunia. Dia pun capek. Bagaimana engkau mendukung suami ketika bekerja, Bang? Niatkan untuk memberikan nafkah. Bukan niat untuk pamer. Bukan niat untuk berbangga-banggaan. Supaya tetap fisabilillah. Itu istri. Ahibati fillah. Nabi SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Innama syu'mu fi thalath. Kalau in kana syu'um, kalau ada yang namanya kesialan itu ada di 3. Di kuda, di istri, dan di rumah. Di kuda ketika kuda itu nggak bisa dibuat untuk berperang di jalan Allah. Hanya sibuk dimandikan, ditunggangin. Buat bangga-banggaan. Ini jadi bencana ini. Di istri. Ketika istri tidak mendukung suaminya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ini bencana ini. Dan di rumah. Ketika tinggal di rumah yang membuat kita malas beribadah. Ketika hidup di lingkungan yang membuat kita tidak lagi berangkat ke rumah Allah Azza wa Jalla. Yang ada betah di rumah dan tidak betah di rumah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Istrinya Nabi Nuh itu tidak mendukung suami. Sehingga kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah.
akhirnya kaumnya dibinasakan Allah Azza wa Jalla, termasuk istrinya. Anaknya pun akhirnya jadi rusak. Gara-gara apa? Istri. Nabi Lut, bagaimana istrinya berkhianat juga. Allah ceritakan tuh bagaimana pengkhianatan istri Nabi ini. Yang mereka bukan mendukung suami menuju ke surga, malah gembosin suami. Istri-istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan Khadijah, tapi kira-kira 9 istrinya ini kota Madinah. Khadijah 1 nggak tergantikan dengan 9. Nabi sempat bersumpah. Beliau bersumpah tidak akan masuk ke rumah istri-istrinya selama 1 bulan. Marah beliau. Ya. Beliau yang lembut. Beliau yang penyayang. Beliau yang pengasih. Beliau yang humble. Beliau yang selalu memaafkan. Saat itu beliau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya yang 9. Kenapa? Ada banyak cerita kenapa. Tapi yang jelas, mereka kurang mendukung untuk ke surga. Padahal istri-istri Nabi. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya setelah sebulan. Di surat Al-Ahzab ayat 28, 29. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihakunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat ya, bagaimana setelah 1 bulan beliau mendiamkan istrinya, tidak mendatangi mereka dan mereka tidak mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu Allah turunkan firman-Nya yang baru saja kita baca sebagai bentuk pilihan. Kalau masih ingin bersama Nabi alaihi salatu wassalam, maka jalannya capek. Jalan menuju surga itu melelahkan dan menyenuhkan. Nabi pulang dari gubuk atau rumah di kebun itu, mendatangi rumah istri-istri. Dimulai dengan rumah Aisyah. Dibacakan ayat ini. Lalu Nabi alaihissalatu mengatakan, engkau musyawarah sama orang tua. Engkau masih mau bersamaku? Dengan konsekuensi capek, jenuh, bosan. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Tapi kalau engkau ingin senang-senang di dunia ini, ya udah, kemarilah engkau. Aku kasih harta, aku kasih kesenangan, kemudian aku ceraikan kalian. Kenapa diceraikan? Karena ambisinya dunia sudah. Maunya bersenang-senang di dunia. Padahal sudah tahu menuju ke surga itu
bertentangan dengan kesenangan jiwa. Tapi nanti engkau akan senang selama-lamanya. Mana yang dipilih? Bersenang-senang sementara, kemudian bersusah-susah selama-lamanya, atau bersusah-susah sebentar, lalu bersenang-senang selama-lamanya. Terserah. Engkau nggak mau, engkau cari dunia, fadhal. Mau ribut terus urusan dunia, cemburu di antara mereka, permintaan nafkah tambahan. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah dan Rasul dan kehidupan akhirat. Tadi di awal kita sebutkan hadis Nabi SAW. Kalau mau nyimpen di rumah, simpenlah istri yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Kalau mau nyimpen di rumah. Kalau enggak, ya keluarkan dari rumah. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah akhirat, keridhaan Allah, ya, keridhaan Rasulnya SAW. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna, menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik. Muhsinah, bukan muslim biasa, ya. Kita tahu tingkatan agama itu Islam, iman, ihsan. Allah menyediakan buat orang-orang yang ihsan di antara kalian ajron azima, pahala yang agung, yang besar sekali. Ingat, kebanyakan istri itu di neraka. Kenapa? Karena dia tidak berterima kasih dengan suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak bersyukur sama suaminya. Dia selalu melihat kekurangan, dan kekurangan serta kekurangan lagi. Kita semua makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tapi lihatlah kepada kelebihan. Lihatlah kepada kelebihan suamimu. Ketika suamimu di jalan yang buruk, engkau tarik, benerin jalannya. Engkau berusaha, engkau berdoa, engkau tunjukkan bahwa engkau benar-benar ingin dia baik. Jangan sampai malahan engkau, ya, menjerumuskan suamimu ke jalan yang dibenci oleh Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada satu lagi, ada Ibnu Abil Izz, ya, Ibnu Abil Izz. Apa Al-Izz bin Abdissalam, anda lupa, ya. Ada dua. Salah satu dari keduanya. Pernah di Syam terjadi paceklik yang panjang. Sehingga harga perumahan, harga villa-villa itu jadi murah. Karena orang mikir makan. Orang punya aset, tapi nggak punya cash, udah. Hidupnya berantakan. Dia jual dengan harga murah. Istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, aku ini punya perhiasan," kata dia. "Engkau jual lah, belikan buat kita masif. Kayak villa gitu, kalau musim panas kita bisa jalan-jalan ke sana, istirahat di sana." Akhirnya berangkat nih sang suami. Sang suami berangkat, dia jual, dia ngeliat orang di jalanan kelaparan, jamaah. Nggak tahan dia, jamaah. Dia bagikan itu uang, jamaah, sampai habis. Pulang suaminya. Ditanya sama istrinya, "Bang, engkau sudah belikan?" Kata suaminya, "Udah. Tapi villa di surga Allah Azza wa Jalla." Apa kata istrinya? "Jazakallah khair sayyidi." Semoga Allah membalasmu dengan kebaikannya. Itu istri, Masya Allah, jemaah. Masya Allah. Baik, fadhal, kita mau masuk ke tanya jawab. Silahkan. Alhamdulillah, Ustadz, jazakallah khair wa barakallahu fiik, Ustadz, untuk ilmu yang telah diberikan pada kami. Dan Masya Allah, Ustadz, seperti biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Izin untuk membacakan dulu yang masuk melalui WA, Ustadz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon dibantu untuk memberi penjelasan tentang perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Apakah berarti jika suami kita jauh dari agama, berarti sebenarnya istri juga adalah orang yang tidak baik pula sebagai muslimah? Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita bisa baca firman Allah di surat An-Nur ya, ayat 26. Nah, silakan surat An-Nur ayat 26. Ya, silakan dibaca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Barakallahu fikum. Iya, ayat ini ada beberapa penafsiran. Salah satunya yang tadi ditanyakan, berkaitan dengan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Dan sebaliknya, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Para ulama menjelaskan tentang kondisi bagaimana ketika seorang yang soleha kok dapat laki-laki yang buruk. Yang pertama ada kondisi wanita soleha ini tahu dengan keburukan suaminya, tapi dia mau. Karena dia kaya, karena dia seorang pejabat, dia mau. Maka ini menunjukkan kalau sejatinya dia ini wanita buruk. Karena udah tahu suaminya buruk, dia mau. Maka dia buruk juga. Walaupun mungkin dari sisi ibadahnya dia bagus ini dan itu, tapi karena dia mau menerima laki-laki yang buruk, berarti dia buruk sama dengan dia. Begitu pula sebaliknya. Seorang laki-laki yang baik, yang soleh, tahu wanita itu buruk, tapi dia mau. Ini yang tahu ya kita katakan. Berarti sejatinya dia bukan baik, dia buruk. Karena kalau dia baik, dia akan cari yang baik pula. Yang buruk akan cari yang buruk pula, seperti itu. Namun ada kondisi yang memang ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nggak tahu. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya nggak baik. Boleh jadi kondisinya memang nggak ada pilihan lainnya. Sehingga mereka harus menikah. Yang tentunya mereka harus berjuang. Namun ketika seorang wanita mendapatkan suami yang tidak baik, engkau lihat. Boleh jadi engkau belum baik. Karena ada yang merasa baik. Dosa ini ada dua. Keburukan ini ada dua. Keburukan yang nampak dan keburukan yang tersembunyi. Dan dosa tersembunyi itu lebih berat daripada dosa yang nampak. Maka hendaklah para wanita yang mendapatkan suami tidak baik atau suami yang mendapatkan istri tidak baik, hendaklah mereka mengevaluasi diri mereka. Boleh jadi ada sesuatu di diri mereka sehingga mereka dapat pasangan yang buruk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz.
Pertanyaan berikutnya Ustadz. Waalaikumsalam. Tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz dan tim Sisesa. Ustadz, Ana ibu pekerja, membantu suami lebih tepatnya. Ana menopang ekonomi keluarga, suami bismillah kerja lepas, terkadang ada kerja, terkadang tidak. Ana merasa tidak maksimal melayani suami, mungkin karena menjadi tulang punggung keluarga, sehingga mungkin rasa hormat saya kepada suami berkurang. Saya sudah berusaha, namun kalau suami lagi marah, saya seringkali sakit hati. Saya tidak menghitung-hitung apa yang diberikan suami atau apa yang saya berikan. Tapi saya khawatir jauh dari kriteria istri solehah. Mohon doa dan nasihatnya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, kepemimpinan dia pincang jadinya. Maka kadangkala istri harus bekerja, dia juga harus melayani suaminya. Sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan, tapi dia lakukan. Yang berdampak kepada tadi pelayanan yang mungkin kurang baik. Maka di sini memang suami harus menerima karena hal itu terjadi disebabkan dirinya. Tapi karena yang bertanya ini seorang istri, bagaimana engkau menjadikan semua yang kau berikan kepada suamimu itu lillahi ta'ala. Karena boleh secara hukum agama seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri itu boleh tidak melayani suaminya kalau dia memilih itu. Karena dia harus bekerja, cari nafkah. Artinya dia nggak berdosa. Karena suaminya memang tidak memberikan hak dia. Yang hak suami ini dilayani itu karena sang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tadi ada kepincangan akhirnya sang istri. Dia mau bekerja, dia mau cari uang sendiri, dia mau hidup. Karena butuh biaya hidup buat dia dan anak-anak. Maka nasihat anak ketika engkau menerima kondisi yang ada, maka jagalah amalanmu jangan sampai hangus. Kalau engkau menuntut sama suami nggak apa-apa. Artinya ketika suami nggak ada uang, nanti ketika suami punya uang, aku akan klaimkan semua yang aku keluarkan agar suami bayar. Itu boleh. Karena itu menjadi kewajiban sang suami. Tapi kalau istri mengikhlaskan itu akan lebih baik. Sebagaimana ada istrinya, para sahabat ya, yang dia yang bekerja. Karena suaminya bukan tidak bekerja, tapi suaminya ketika ada pekerjaan bekerja. Nggak ada pekerjaan, dia akhirnya harus nganggur. Walaupun dia sudah berusaha. Maka berdoa mohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihatlah kepada kelebihan suami. Jangan lihat kepada kekurangannya. Dan engkau mintalah kepada Allah balasan. Karena tadi istri sakit hati ini suami udah disenengkan ya ibaratnya. Malah dia marah-marah ini dan itu. Bersabarlah engkau. Agar rumah tanggamu terjaga. Agar anak-anak juga tidak terdampak. Karena kalau tidak, boleh jadi engkau pahalanya hilang. Padahal engkau niat awalnya ada ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua akan berdampak kepada pendidikan anak-anak nantinya. Kepada kejiwaan mereka. Ketika suami marah, istri yang soleha adalah istri yang datang minta maaf sama suami. Padahal yang salah suami. Tapi kata Nabi SAW, wanita penghuni surga itu, kalau dizolimin, disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang kepada suami. Berat ya, dia letakkan tangan, dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan, La adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridha. Padahal suami yang salah. Karena tujuan berumah tangga adalah menggapai kedamaian dan ketentraman. Tapi kalau engkau tidak mampu, ribut terus terjadi, maka perceraian jadi solusi. Tapi semoga rumah tanggamu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz.
sebelum kita membuka kepada yang sudah masuk, ada satu pertanyaan lagi Ustadz, yang Masya Allah mungkin banyak yang serupa. Saya bacakan salah satunya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, semoga Allah selalu melindungi Ustadz sekeluarga. Ustadz, dengan ilmu yang terbatas, saat menerima pinangan suami, Ana mencari dengan niat untuk beribadah. Dan saat itu suami terlihat dekat dengan agama meskipun masih merokok. Alhamdulillah suami pula yang mengenalkan pada sunnah. Beliau juga memberi nafkah harta baik untuk keluarga. Namun saat pernikahan ke-10, Ana mengetahui bahwa suami sering berkhalwat dengan lawan jenis via WA. Bahkan terkadang sering pula memberi uang pada wanita-wanita itu. Ana hancur Ustadz, terlebih setelah tahu suami pernah menikah siri. Ana mencoba untuk mengajak suami meninggalkan fitnah wanita, namun dan menjelaskan bahwa harta yang dipakai untuk maksiat tidak akan berkah. Namun sudah 3 tahun berlalu, hal ini masih berulang. Jika ketahuan, minta maaf dan menegaskan bahwa suami masih cinta dan tidak akan melepaskan Ana. Dan sekarang selain bulan Ramadan, suami makin jarang ke masjid dan jauh dari Quran. Beberapa teman menyarankan untuk dia menerima karena daripada hidup sendiri sebagai janda, zaman sekarang jamaklah suami sekali-sekali bermudah-mudah dengan wanita lain. Yang penting tetap pulang ke rumah serta menunaikan kewajiban. Tapi hati Ana tidak tenang Ustadz, apa yang harus Ana lakukan selain berdoa? Benarkah Ana harus tetap bertahan dan bersabar menunggu hidayah Allah pada suami? Sampai kapan batasnya Ustadz? Ana ingin punya suami yang bersama berjuang menuju surga karena umur kami pun sudah cukup lanjut. Barakallahu fiik Ustadz. Dan ini afwan Ustadz, beberapa pertanyaan serupa dan memang rata-rata menanyakan bagaimana untuk menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan sakit hati setelah suami diketahui pernah tergelincir Ustadz. Jamaah, khususnya buat para wanita, insya Allah semua tahu bahwa ujian laki-laki itu adalah harta dan wanita. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berat buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Buat laki-laki, wanita adalah fitnah yang terbesar. Kadangkala fitnah ini perlu diselesaikan dengan istri yang memberikan pelayanan kepada suami. Istri yang berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, ya. Tadi kita baca hadisnya yang kalau dipandang menyenangkan hati. Namun dengan bertambahnya umur, mau tidak mau wanita itu berubah dari sisi pelayanan dia kepada suaminya. Allah Azza wa Jalla membolehkan bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan suami dari fitnah. Kalau dikatakan tadi umurnya sudah sama-sama lanjut, tapi laki-laki walaupun berumur 80 tahun tetap dia tergoda dengan wanita. Sedangkan wanita ada sampai umur mungkin dia sudah tidak lagi berhasrat seperti yang dahulu. Kalau tadi ada yang menyarankan kepada penanya untuk bertahan dengan kondisi suami sekali-kali tergelincir dalam dosa, maka ini menunjukkan bahwa dirimu bukan orang baik. Tadi kita baca di surat An-Nur, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ketika engkau membiarkan suamimu tergelincir dalam dosa, daripada aku hidup menjadi janda, ya, kasihan siapa yang mau sama aku sudah berumur ini itu. Engkau mempertahankan rumah tangga dengan membiarkan suamimu berbuat dosa, berarti engkau wanita yang buruk. Terus solusinya apa? Dudukkan suami.
bagaimana dia kembali kepada Allah. Dan kalau memang dia harus menikah lagi demi menjaga kehormatan dirinya, demi agar dia tetap jadi orang baik, maka itulah solusi. Tapi solusi itu berat buat wanita. Dia harus mengorbankan egonya, mengorbankan ya ambisi dia mungkin. Tapi itu menjadi solusi ketika memang tadi suamimu berubah dia. Gara-gara perempuan. Dulu juga dia pernah nikah siri. Boleh jadi dia nikah siri dengan wanita yang gak baik-baik akhirnya. Rusak akhirnya rumah tangga. Dalam agama kita, laki-laki boleh nikah tanpa izin suami sebenarnya. Demi menjaga kehormatan diri, demi dia tetap jadi orang baik. Maka solusinya ketika engkau bisa menjaga suamimu untuk tidak tergoda dengan wanita karena dia kerja di luar, mungkin bertemu dengan wanita, karena engkau memang tidak ingin dia menikah lagi umpamanya, ya alhamdulillah. Tapi ketika engkau nggak mampu, kemudian tadi pilihannya antara engkau menjadi janda atau engkau mempertahankan rumah tangga dengan suami yang na'udzubillah berzina, maka engkau bukan wanita baik-baik. Engkau akan jadi baik-baik ketika suamimu melakukan pernikahan dengan baik-baik. Tapi berat. Namun itulah kehidupan ini, jamaah. Gak mudah menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki lebih mudah berzina dengan 100 wanita daripada dia menikah lagi. Apalagi dia punya harta. Dia mudah dia menikah dengan 100. Dia punya uang 100 juta, cari perempuan 1 juta satu malam. 100 wanita, na'udzubillah, dia berzina. Tapi ketika dia berpikir untuk menikah lagi, dia berpikir rumah tangga, dia berpikir bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi ipar, bagaimana menghadapi orang tua sendiri, bagaimana menghadapi anak-anak, ada banyak beban. Yang kadang-kala wanita hanya berpikir, oh dia cuma mau nafsunya doang. Kalau dia berpikir nafsunya aja, dia berzina. Maka mungkin tadi wanita, kalau engkau tetap ingin mempertahankan rumah tanggamu, diridhoin Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, tadi ada orang-orang, wanita-wanita yang kurang imannya, yang dia kadang berpikir, udah sekali-kali berzina, dan memang itu banyak, jemaah. Ini banyak ya, wanita-wanita di kota-kota besar, ya bukan kota-kota besar, mungkin di mana aja ya. Ketika dia sudah berumur, dia tahu dia tidak bisa melayani suaminya seperti dahulu, dia membiarkan suaminya berzina. Nikah jangan. Berzina sekali-kali nggak apa-apa. Maka ini pertanda dia adalah al-khabitha. Dia adalah wanita yang khabith, ya pantas dapat suami yang khabith juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan persilahkan untuk yang sudah di Zoom untuk bertanya langsung. Afwan, satu pertanyaan dan langsung bertanya. Ukti, tafadholi, Ummun Raham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku anak izin bertanya Ustadz, maksud dari istri yang indah ketika dipandang itu bagaimana ya Ustadz? Dan satu pertanyaan lagi di luar tema, afwan sekali, ini Anda sampaikan waktu kajian di Al-Hanfalnya kemarin tetapi belum terjawab Ustadz. Mana yang lebih dahulu menabung untuk menabung untuk biaya umroh atau untuk berkurban di hari raya Idul Adha dulu Ustadz? Barakallahu fiik. Mohon petunjuknya Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fiik wa barakna. Ya, kalau bicara istri yang enak dipandang, ada dua penafsiran. Yang pertama, istri yang cantik memang. Istri yang menyenangkan hati. Dan kalau bicara cantik, insya Allah semua wanita cantik. Semua wanita cantik walaupun kecantikannya berbeda-beda dan kecantikan itu relatif. Yang kedua, dia pandai mempercantik dirinya. Karena ada perempuan cantik tapi nggak pandai mempercantik dirinya. Dia nggak pandai berhias. Dia tidak pandai melayani suaminya. Dia tidak berakhlak mulia. Karena orang itu kalau melihat wanita yang akhlaknya mulia seneng gitu. Kita jangan
melihat pasangan hidup kita, kita ngelihat orang. Ngelihat orang ya, kerjanya bagus ya, adabnya santun, etikanya Masya Allah. Itu kita senang. Ngelihat aja senang, lihat fulan Masya Allah senang. Nah, inilah yang lebih kuat. Jadi perempuan itu bukan cuma cantik fisiknya, tapi dia pandai mengambil hati suaminya dengan melayani suami, dengan akhlak yang mulia. Seperti itu. Adapun berkaitan dengan mana yang lebih utama ya. Ingat, umroh itu bagi yang mampu. Kurban itu bagi yang mampu. Ketika engkau tidak mampu, maka engkau tidak punya kewajiban. Dan kalau bicara kurban, kurban sama umroh ini berbeda. Kurban mungkin ya hanya dengan 2 juta engkau bisa berkorban. Tapi umroh engkau butuh waktu 30 juta. Oh, butuh uang 30 juta kira-kira. Apalagi seorang wanita mungkin dia harus berangkat sama mahramnya sehingga butuh double untuk berangkat. Maka nasihat anak, ketika engkau punya uang untuk kurban, kurbanlah. Udah kurban. Nyambung lagi buat umroh. Nanti ketemu lagi kurban, engkau punya harta cukup untuk buat kurban, kurbanlah. Karena umrohmu nggak wajib, belum cukup. Tapi kurbanmu, oh sudah ada di depan mata dan engkau punya uang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya tafadholi untuk untuk Ummu Muhammad. 1 pertanyaan, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Assalamualaikum. Nah, Ustadz, Afwan, mungkin ana di luar tema. Bolehkah ketika dalam sholat itu membaca bacaan ruku yang lebih dari 3 kali, namun ketika pas waktu 3 kalinya kita jeda sebentar, di samping kita narik nafas, tapi kita seperti di dalam hati kita itu memaknainya, menyebutkan arti daripada bacaan itu. Nanti kita lanjut lagi 3 kali, kita jeda lagi, mungkin sampai 9 kali begitu mungkin ya. Kemudian juga di dalam sujud, dan juga bolehkah di saat setelah syahadat itu kita jeda sebentar saja, sangat sebentar saja, dengan memaknainya begitu di hati kita, yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sejenak saja kita memaknai itu, langsung kita lanjut dengan syahadat, salawat Nabi begitu. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibbati fillah. Salat itu membutuhkan kekhusyuan. Kalau bicara pertanyaan membaca lebih dari 3 kali, boleh membaca lebih dari 3 kali. Kalau bicara merenungkan bacaan tersebut, boleh dia merenungkan bacaan tersebut ya. Hanya saja memang ketika seorang membaca, disitulah mulai dia renungkan. Karena dia sudah hafal maknanya. Maka di sini pentingnya, kalau sudah bertahun-tahun kita membaca hal itu, kita udah tahu sama artinya. Jadi menghayatinya itu ketika membaca, bukan dengan berhenti. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah nyampur seharusnya. Makanya hendaklah yang tidak bisa bahasa Arab untuk terus berusaha untuk mengetahui maknanya. Sehingga dengan cara seperti itu, jedah tadi yang disebutkan tidak diperlukan lagi. Namun ketika orang dia mau menghayati apa yang dia baca, ya tidak ada larangan di sini. Cuma lebih utama tadi dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ketika dia membaca, dia langsung memahami apa yang dia baca. Jadi tidak perlu berhenti. Kalau mungkin baru belajar, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kebayang tuh artinya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, kebayang tuh artinya buat dia. Tapi ketika orang ini sudah bertahun-tahun dia baca, insya Allah jeda itu tidak perlukan. Maka sebelum sholat, bacalah artinya, diingat lagi artinya, sehingga engkau merenungkan bacaanmu, menghayati bacaanmu bersama membacanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya
Saya akan bacakan yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah saya mendapatkan suami yang baik hati dan sangat sayang pada keluarga. Namun, qadarullah wa ma syafa'ala, suami menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajiban secara batin secara batin sebagai suami pada saya. Hal ini berlangsung hampir 4 tahun. Saya berusaha bersabar, tapi memang usia saya terpaut hampir 20 tahun dengan suami. Jadi saya masih merasa sangat membutuhkannya. Suami pernah saat awal sakit menyarankan untuk berpisah, namun karena masih bisa bersabar, saya menolak. Saat ini suami tidak pernah membicarakan ini lagi, dan saya merasa tidak enak hati untuk bicara hal tersebut. Karena secara agama, suami pun makin membaik. Saya khawatir termasuk istri yang tidak berterima kasih dan menyebabkan tidak masuk surga karena meminta pisah. Tapi sungguh saya khawatir saya makin sulit memendam kebutuhan ini dan ibadah jadi bisa terganggu. Afwan, mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jemaah, tidak semua yang diinginkan harus didapatkan. Ketika engkau mampu bersabar, maka bersabarlah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu ditinggal meninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Umur dia kira-kira 17-18 tahun. Puluhan tahun ditinggal mati. Bayangkan ya, seorang perempuan dengan umur segitu, bagaimana kebutuhan biologis. Dan itu ujian, istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Ujiannya istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Dan dia bersabar, nggak ada pilihan ya. Dia bersabar dengan cara apa? Aisyah itu termasuk yang puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Kecuali di hari-hari terlarang, dia nggak puasa. Ya salah satunya untuk mengendalikan syahwatnya. Tapi buat penanya, kalau memang dia nggak mampu dan dia mau gugat cerai, itu boleh. Tidak termasuk hadis yang perempuan meminta cerai tanpa sebab itu akan tidak mencium bau surga tanpa sebab, tanpa alasan. Kalau ini alasanmu syar'i, maka boleh ketika engkau mau gugat cerai dengan niatan untuk menjaga kehormatan diri. Dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan niatan untuk memiliki anak keturunan yang kelak akan berbakti kepada orang tua dan memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wasallam. Nggak apa-apa. Maka pilihannya ada di dirimu. Ketika engkau mampu bersabar, nasihat Anda bersabar. Tapi kalau enggak, engkau gugat cerai, engkau minta maaf sama suamimu, dan Anda rasa suamimu tahu bahwa engkau membutuhkan hal itu dan dia tidak bisa memberikan hakmu. Dan mungkin istikharah menjadi salah satu cara untuk meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya tafadholi untuk Ukti Tias Alifa. Afwan Ukti, satu pertanyaan dan semoga bisa sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ilmunya Ustadz. Afwan izin menyampaikan pertanyaan titipan hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya mengenai nafkah batin. Ada tambahannya, kalau ada rumah tangga yang sedang diuji suaminya yang kekurangan dalam memberi nafkah harta, juga tidak memberi nafkah batin, seperti suami cuek, tidak perhatian, suka bekerja di luar kota, tapi tidak memberi kabar, bahkan menghilang berhari-hari, sampai istri merasa tidak dianggap. Bagaimana seharusnya sikap istri dalam menghadapi suami tersebut? Dan pertanyaannya ini, adakah batasan minimal Ustadz nafkah harta yang juga nafkah batin yang wajib suami berikan kepada istri? Mohon bimbingannya Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara nafkah harta, maka suami wajib memberikan nafkah
sandang, pangan, papan. Kalau batasannya ya hari-hari dia harus berikan. Ada mungkin suami yang memberikan nafkah bulanan, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan mungkin. Kalau bicara batasnya berapa lama suami tidak memberikan nafkah harta itu, ya kapan engkau merasa nggak mampu hidup karena dia nggak ngasih nafkah, sang istri boleh menggugat cerai atau minta pernikahannya difasakh, dipisahkan sama qadhi, karena suami sudah tidak menjalankan tugasnya gitu. Dia tidak dikasih nafkah. Artinya ketika nggak ada dia nggak bisa hidup. Atau ketika nggak ada dia harus utang, dia harus pakai duit dia sendiri. Berarti suami tidak memberikan hak istrinya. Kalau bicara nafkah batin, berapa lama batasannya? Memang ada yang membatasi dengan 4 bulan. Karena seorang suami boleh ya, dia mengilak. Seperti Nabi SAW bersumpah tidak mau menghubungi istrinya. Itu batasannya 4 bulan. Setelah 4 bulan, pilihan suami menceraikan atau dia menghubungi istrinya. Itu pilihan. Jadi ada batasan yang ditetapkan di sini. Namun kondisi perempuan berbeda-beda. Ada wanita yang mampu bersabar ketika nafkah batin tidak diberikan. Sebagaimana ada wanita yang mampu bersabar ketika nafkah harta tidak diberikan. Artinya dia punya kemampuan untuk menahan itu. Tapi ada yang tidak mampu. Maka para istri yang memiliki suami seperti ini, solusinya tadi, dia bersabar dan memperbaiki suaminya. Boleh jadi suaminya tidak memberikan padahal dia mampu. Ini berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Suaminya nggak mampu sudah. Ini suaminya mampu tapi tidak mau. Maka perlu ada komunikasi sekarang. Ketika engkau tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka butuh mediator. Butuh orang yang ngobrol sama suami. Oh, manusia itu lupa dengan kewajiban kadangkala. Ya, dengan kesibukannya ya. Kadangkala kita ini mengerjakan satu tugas, tahu-tahu sudah iqamatus shalah. Diingatkan iqamat sudah, ya Allah. Butuh ada orang lain yang mengingatkan. Kadangkala istri kalau mengingatkan tidak diterima oleh suami, maka butuh orang lain. Maka usahakan sebelum berpikir untuk berpisah, karena ini kondisinya suami mampu tapi tidak mau, maka mungkin perlu ada mediator. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik ya. Barakallahu fiik. Sepertinya kita menuju ke pertanyaan terakhir ini. Tafadhalina. Baik Ustadz. Mungkin terkait dengan penjelasan Ustadz yang terakhir Ustadz. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon, ini ada beberapa yang serupa Ustadz. Afwan, Ustadz mohon bantuannya untuk memberikan tips bagaimana caranya memberikan nasihat kepada suami. Ana pernah mencoba dengan berpura-pura menanyakan suatu video singkat kajian dan mengajak diskusi dengan suami supaya menjadi suatu diskusi terkait dengan ibadah. Namun selalu dihindari dan dikatakan bahwa Ana sebagai seorang istri yang sombong dan seolah-olah mengetahui lebih terkait dengan ilmu agama. Mohon dibantu Ustadz karena suami selain juga jauh dari agama terkadang suka menghina dan merendahkan istri. Barakallahu fiik. Nah, muhibbati fillah, ini fenomena sepertinya banyak rumah yang seperti itu ya. Ketika sang istri belajar agama lebih dahulu ya, sehingga dia punya ilmu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan ilmu tersebut, orang yang paling berhak mendapatkan ilmu dia adalah pasangan hidup dia, tapi ternyata dia dianggap rendah oleh suaminya, ya memang harus sabar ya. Rasul SAW ketika beliau menyampaikan agama Allah ini, beliau dianggap mengada-ngada, beliau dianggap dukun, penyihir, ada berbagai macam celaan itu. Maka kau harus siap dengan segala itu. Berapa tahun Nabi SAW bersabar sampai beliau diusir dari kota Makkah 13 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi itu sebuah konsekuensi ketika orang menyampaikan agama Allah.
dianggap sombong, dianggap sok tahu, dianggap ikut campur, maka akan muncul kalimat-kalimat itu. Maka kau sabar. Ketika suamimu nggak mau, ya udah, engkau menghindar. Nanti ada momen tersendiri. Karena biasanya ada momen-momen hati suami sedang baik ya. Momen-momen ya katakan ke suami, yuk datang kajian umpamanya. Aku minta diantar ya. Kemudian kalau suami mengatakan, engkau sombong, sok tahu ini dan itu, yang kau minta maaf kalau aku memang seperti itu. Tapi aku sebenarnya ingin dapat ilmu ini dari dirimu. Sampaikan seperti itu. Artinya tetap suami itu letakkan di atas. Sehingga engkau itu, kalau sama suami itu seakan-akan sharing ya. Seakan-akan minta dikasih tahu, dikasih arahan. Walaupun nanti pada akhirnya namanya orang dikritik, dikasih tahu itu berat untuk menerima hal itu. Doakan suamimu. Tunjukkan bahwa perubahan engkau setelah belajar agama, engkau semakin melayani suami. Semakin melayani. Artinya sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan, kau lakukan. Mencuci kaki suami dengan air hangat ya, menyambut suami di depan pintu, melepaskan jaketnya atau apa. Jadi engkau memberikan pelayanan yang lebih sehingga suami tahu yang kau pelajari itu benar, insya Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu suamimu akan berubah dan menerimamu sebagai pendamping dan kawan yang mengantarkan dia ke surga Allah. Hadza wallahu a'lam. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebih mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.